sampai dengan 16 Juli 1945. Setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Widya Diningrat, dilanjutkan penambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikinata Negara, Suryo Hamid Jojo, Muhammad Nur, Besar, Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu yang pertama, meminta merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, mengenai dasar negara. Yang ketiga, unifikasi atau federasi. Yang keempat, bentuk negara dan kepala negara. Yang kelima, warga negara. Yang keenam, usulan daerah. Yang ketujuh, agama dan negara. Yang kedelapan, pembelaan negara. Yang kesembilan, dan usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota The Kuritujon Greater Sakai yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. Kedua, mengenai unifikasi dan federasi. Ketiga, tentang keuangan. Keempat, tentang agama dan negara. Kelima, tentang pembelaan negara. Keenam, tentang warga negara. Ketujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara. Kedelapan, tentang daerah. Dan yang kesembilan adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikinata Negara, Suryo Hadimi Jojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci. Tapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sekolah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti. Dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sudah itu dilakukan pemungutan suara.
Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem yang menulis Republik, ada 55 stem, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokuritu Zumbito Sakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 stem, ialah yang 55 Republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 22 lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu Republik. Sudah terang Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh tokoh-tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang-orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau bisa melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhyamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia, mereka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan pulau sekitarnya dan Wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.
Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari. Aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu? Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Sekian persidangan BPUPKI kedua ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!